Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini bersama saya Yalin Salviani menemani Anda pendengar di acara pengaruh utamaan gender ya di hari ini Jumat 23 Mei 2025. Dan yang pastinya di program pengaruh utamaan gender di hari ini Anda bisa tonton langsung melalui YouTube kami di RRI Manado dan juga bisa didengarkan secara langsung melalui streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga mendengarkan melalui frekuensi kami di RRI Pro 1 Manado di 94,5 MHz dan juga di 88,2 MHz. Dan di pengaruh utamaan gender seperti saya informasikan tadi pendengar di studio hari ini sudah hadir narasumber ya. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Boas Wilar MSI selaku pemerhati gender dan fasilitator PPRG ya di hari ini. Selamat siang Pak Boas. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, baik. Sehat semangat ya? Sehat. Oke, yang pastinya juga di samping Pak Boas ada Ibu Vinci Omi Asikata SKM, MKM ya, SKM MKM selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda nih Bu Vinci. Selamat siang. Selamat siang Mbak Yeli. Iya, yang pasti hari ini kita akan membahas gitu ya topik kesenjangan gender dan dampaknya dalam pembangunan ya. Dan yang pastinya 1 jam kita hari ini di acara pengaruh utamaan gender gitu ya. Tentunya kita juga nanti mengundang pendengar kita di hari ini di RRI Pro 1 dan juga mendengarkan siaran kami di seluruh Indonesia dan bahkan juga yang menonton di aplikasi YouTube di RRI Manado di sore hari ini nanti bisa bergabung di 082195835080 bisa bertanya seputar topik ya yang pasti yang kita angkat hari ini kesenjangan gender dan dampaknya dalam pembangunan. Baik di kesempatan hari ini kalau boleh kita berbicara tentang kesenjangan gender gitu ya. Saya mau bertanya dulu nih dengan Pak Boas gitu ya. Pak Boas Wilar selaku pemerhati gender dan fasilitator PPRG gitu ya. Pak kalau boleh tahu nih apa sebenarnya apa itu kesenjangan gender gitu ya dan kenapa ini penting untuk kita pahami bersama? Iya, kesenjangan gender itu kan lebih banyak diartikan adanya sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang paling tidak sangat terganggu dengan aspek partisipasinya dan kesempatannya di dalam dimensi pembangunan. Ya, jadi di situ mau melihat bagaimana sebenarnya adanya kesempatan bagi laki-laki dan perempuan yang bisa menerima dan memanfaatkan semua dimensi pembangunan yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak stakeholder lain sehingga di sana itu paling tidak terlihat jelas mana yang sebenarnya lebih mendominasi peluang-peluang tersebut. Gitu. Oke, dan kalau dari versi Ibu Vinci sendiri Bu apa nih Bu? Ya. Dari saya ya selaku kami yang membidangi dinas pengampu terkait pemberdayaan perempuan dan anak khususnya di bidang kami pengaruh utamaan gender. Kesenjangan gender, kita mau kembali dulu ke pengertian gender itu sebenarnya apa sih Bu ya? Karena banyak masyarakat kita di luar sana pemahaman gender itu adalah jenis kelamin ya. Itu merupakan satu pemahaman yang salah ya. Untuk laki-laki perempuan itu ada jenis kelamin berbeda dengan pemahaman gender. Jadi sesungguhnya gender itu adalah suatu keadaan atau peran, manfaat, tanggung jawab yang melekat pada si laki-laki dan perempuan yang setara sama. Bisa ditukar menukar, bisa ditukar satu dengan bisa laki-laki kerja, perempuan bisa kerja. Salah satu banyak contoh di luar sana. Nah, itu bisa sesuatu yang bisa ditukar menukar antara laki-laki perempuan. Nah, dalam hal kesenjangan gender berarti ada artinya dalam ini ketimpangan ya gender. Dalam hal akses
peran, kontrol ataupun manfaat dari laki-laki dan perempuan ada kesenjangan. Jadi ada perbedaan antara kesempatan bagi si laki-laki atau perempuan untuk menikmati baik itu akses dari pembangunan ataupun untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bahkan untuk menerima dari manfaat si pembangunan ini bagi laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang kita sedang berupaya untuk meminimalisir akan kesenjangan gender ini agar supaya semua bisa setara. Dalam hal kembali lagi tadi, kita laki-laki dan perempuan bisa setara mendapatkan akses pembangunan, bisa berperan, partisipasi dalam pembangunan, bisa punya kontrol yang sama dalam pembangunan, bahkan manfaat itu bisa diterima oleh laki-laki dan perempuan setara, perempuan bahkan anak perempuan. Iya, Kayak gitu. oke. Jadi baik itu laki-laki ataupun perempuan bisa berkompetisi bersama-sama gitu ya. Betul. Tidak ada perbedaan Betul. masalah yang namanya pekerjaan atau apapun Iya, itu gitu ya. betul. Kalau boleh berikan contoh sedikit Bu, contoh nyata gitu ya, ketidaksetaraan gender di masyarakat yang masih sering terjadi itu apa saja Bu? Iya, banyak isu-isu kesenjangan gender ya. Misalnya double burden. Iya. Banyak kita kaum perempuan itu punya tanggung jawab double. Di luar dia udah kerja nih, Iya. dari pagi sampai malam kerja. Sampai di rumah dia harus juga melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Misalnya nih, udah capek nih ya Mbak. Heeh. Dia harus mencuci baju lagi untuk keluarga, suami, anak-anak, mencuci Beres-beres rumah. iya beres-beres rumah. Iya. Memasak Iya. pula, padahal dia butuh juga me time untuknya ya, untuk pribadinya dia. Iya. Bahkan itu ya satunya. Kalau pikir untuk pekerjaan rumah domestik itu memasak, mencuci, membersihkan rumah, berarti kan laki-laki bisa juga ya. Iya. Suami bisa, siapapun yang ada di dalam rumah itu bisa tanpa bukan hanya si istri atau ibu itu. Iya. Begitupun juga ada yang isu stereotype ya. Banyak juga di luar sana perempuan, mohon maaf ya, bagi misalnya nih, mohon maaf, dia seorang janda nih ya. Berarti kan dia sebagai kepala keluarga nih untuk menghidupi anak-anaknya. Dia harus bekerja untuk mencari nafkah untuk menghidupi mereka. Akhirnya dengan segala, misalnya nih dia pekerjaan sebagai cleaning service, otomatis dia harus bekerja sampai malam nih. Iya. Harus semua pegawai pulang dulu, baru dia harus memastikan kondisi kantornya itu aman, bersih, baru dia harus pulang. Setelah pulang dia mungkin harus membeli makanan untuk anaknya yang di rumah ya, susu ataupun. Lah, kita yang di luar sana yang ketemu dia langsung bilang, wah ini udah janda nih, pulang udah malam, ngapain dia di luar sana, padahal dia lagi bekerja dan menghidupi untuk keluarganya. Masih Itu baik- iya. berapa hal yang ribuan mungkin yang menjadi isu di luar sana. Masih walaupun orang nggak tahu gitu ya apa yang dia kerjakan, selalu ada Iya. intimidasi yang kayaknya nggak jelas juga Iya gitu betul, ya. intimidasi. Betul. Stereotip. Oke, Betul. baik. Ya masih kalau dari Bapak sendiri Pak Boas gitu ya. Contoh nyata Pak yang Bapak lihat sendiri ketidaksetaraan gender di masyarakat yang memang masih sering terjadi, kalau dari kacamata Pak Boas sendiri apa Pak? Iya banyak ya, Aha. bahwa masih banyak stigmatisasi buat perempuan. Sudah kamu perempuan lebih baik di rumah saja, ya kan, nggak usah kerja. Iya. Nah karena itu jadi tanggung jawab dari suami, itu tanggung jawab laki-laki. Di saat kita mendidik anak aja itu ada kecenderungan kalau laki-laki itu udah digiring untuk menjadi seorang pekerja apa semua. Bahkan mindset berpikir pun dalam konteks ideologis agama atau apapun banyak yang membuat terjadinya pemahaman bahwa sudah yang menjadi imam itu adalah suami, yang menjadi pemimpin dalam rumah itu adalah suami. Banyak hal di dalam pekerjaan pun begitu, ya. Contoh misalnya sekarang di ASN sudah apa enggak itu cuti hamil, Iya. ya toh, cuti melahirkan. Hak suami sekarang itu sudah ada, ya kan? Kalau dulu kan tidak. Jadi kalau ada istri mau melahirkan, suami pun itu diberikan hak untuk melakukan mendampingi sampai dalam waktu Dikasih cuti juga kasih gitu cuti, ya kasih Pak cuti. ya. Iya. Oke. Itu contoh-contoh bahwa itu adalah sebuah strategi bagaimana agar Bisa dekat.
agar laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Iya, tapi kalau kebanyakan nih Pak ya, ini sudah jadi bukan rahasia umum lagi gitu ya. Kebanyakan tuh laki-laki menuntut jangan kerja, hanya di rumah, Ya. asuh anak, hanya jadi ibu rumah tangga. Tapi si laki-laki tidak bisa juga Pak memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan istrinya. Kebanyakan apa yang diinginkan oleh istrinya juga yang ternyata berusaha juga ternyata. Iya, jadi itu mindset yang sudah ditanamkan sejak dulu. Iya. Sejak kami masih kecil-kecil aja, opa oma kita yang dulu-dulu pun itu selalu sudah dididik seperti itu. Itulah mindset cara berpikir patriarki. Jadi bahwa di dunia ini seolah-olah yang dominan itu hanya laki-laki. Segala yang mengambil keputusan itu laki-laki. Iya. Tapi di dalam konteks kesetaraan sekarang kan tidak. Tidak ada lagi seperti itu ya Pak karena ya. itu sudah menyangkut hak masing-masing orang. Setiap orang punya hak menentukan diri sendiri. Iya. Itu. Baik. Ya pasti Ibu Vinci, saya ingin bertanya juga, apa saja Bu dampaknya? Kalau misalkan perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan atau juga mendapatkan pekerjaan gitu ya. Apa dampaknya Bu? Kalau misalkan perempuan ini tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan ataupun pekerjaannya? Iya, salah satunya tentunya berdampak dari segi ekonomi, baik itu pribadi dan keluarganya. Seperti saya bilang tadi, perempuan itu pasti bukan semuanya perempuan dia berarti dalam satu bentuk keluarga ya. Mungkin dia dalam sebagai pribadi individunya untuk mengembangkan dirinya, untuk memberdayakan dirinya, untuk mendapat suatu pencapaian menjadi tujuan hidup dirinya pribadi dia. Bagaimana dia untuk mencapai satu tujuan pribadinya atau cita-cita harapan dia? Setiap kita manusia kan dilahirkan punya ya. Harapan dan cita itu dan itu memang kita sebagai negara kita dilindungi loh oleh undang-undangan bahwa negara melindungi segenap manusia setiap kita yang ada di bawah NKRI ini untuk punya kebebasan memberdayakan untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan dan cita-cita ke depan. Nah, kalau misalnya dari segi dampaknya untuk perempuan ada pembatasan untuk dari segi misalnya mencari pekerjaan, otomatis bagaimana dia akan meningkatkan taraf hidup ekonominya apabila pekerjaannya dibatasi. Nah itu dari segi ekonomi pekerjaan. Misalnya ada orang yang in drive ya, misalnya contohnya salah satu pekerjaan seperti membawa mobil ya, taksi online seperti itu. Di saat perempuan misalnya ya yang membawa, kita langsung memberi stereotype. Loh kok perempuan jadi sopir begini. Padahal tuh mungkin kemampuan dia punya keahlian dari skill, ya drive ya driver. Dia punya kemampuan untuk itu. Mungkin dia punya kendaraan juga. Nah, kenapa tidak? Dia bisa menghidupi dirinya pribadi bahkan keluarga. Mungkin dari pekerjaan itu dia bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, menjadi dampak buat orang lain. Seperti itu. Itu salah satu ya, Mbak. Dampaknya. Tambahkan sedikit Ya, ya. silakan, Jadi Pak. saya kira ada dua hal yang mempertegas ini bahwa berkaitan dengan aspek kesetaraan ini itu adalah pilihan, ya pilihan dan kesepakatan. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak itu memang sudah membangun sebuah kesepakatan, karena ini konteksnya pembagian kerja, pembagian tugas, itu nggak masalah. Dan kalau itu menjadi sebuah pilihan bagi dia bahwa sudah saya cukup untuk di rumah saja, itu juga nggak masalah. Yang jadi persoalan jika kesepakatan dan pilihan itu pada akhirnya jadi masalah. Iya toh? Karena dinamika kita di dalam kehidupan kan ada kalanya akhirnya datang juga sebuah momen apa kong kita kurang di rumah terus. Iya toh? Sudah pernah mau keluar, sudah pernah bisa rekreasi segala macam. Akhirnya muncul sebuah beban. Nah, itu yang pada akhirnya harus diulang kembali untuk membangun sebuah kesepakatan. Baik. Jadi itulah konteksnya untuk supaya kita tidak mendikotomikan pemahaman gender seolah-olah itu ada di dua kutub yang berbeda. Karena ini fleksibilitas ini yang datang dari sebuah
kesepakatan antar para pihak. Oke, jadi ada kesepakatan, ada juga komunikasi yang baik Iya, gitu ya Pak ya. iya. Ini kalau bisa kita rangkum juga, kalau kesenjangan gender ini tuh sebenarnya bisa dimulai dari keluarga ya Pak? Ya, Sebenarnya. bisa dari keluarga, itu tergantung strateginya. Nah, makanya ada istilah strategi pengerusamaan gender. Jadi bisa membangun dari keluarga, bisa juga dari individu itu sendiri, bisa juga dari sebuah kebijakan pemerintah. Oke. Itu tergantung dari fokus kita itu mau kemana. Iya, itu semua ada DP faktornya gitu ya. Ada, pasti ada. Oke, baik. Yang pastinya Bapak ya Pak Boas ini selaku pemerhati gender dan fasilitator PPRG. Mungkin masyarakat umum yang mendengarkan apa itu PPRG gitu ya. PPRG ini adalah perencanaan dan penganggaran responsif gender. Responsif gender ya. Iya. Nah, yang pasti mengapa penting Pak dalam perencanaan pembangunan gitu ya, dan bagaimana PRG ini membantu memastikan perempuan dan laki-laki itu tuh mendapatkan atau mendapat mendapat manfaat yang adil dari program pemerintah ini Pak. Iya, jadi PPRG ini itu kan sebuah isu yang sebenarnya mau membangun bahwa jangan sampai sebuah kebijakan-kebijakan yang dibuat, terutama dalam hal mengimplementasi program kegiatan kepada masyarakat, itu hanya berorientasi pada cara pikir patriarki, hanya karena kekuatan kaum laki-laki di sana, kebijakan laki-laki di sana semua, sehingga dari mindset kesetaraan gender ini itu paling tidak ada pembangunan yang berbasis gender di sana. Kenapa? Supaya seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita bisa melihat sejauh mana partisipasi laki-laki dan perempuan itu bisa setara, ya kan? Bagaimana aspek kontrolnya, siapa yang mengontrol seorang menentukan bahwa saya harus ikut di dalam berpartisipasi itu. Asas manfaatnya siapa yang menerima itu, sehingga kita bisa lihat kalau dominansi yang mendapatkan asas manfaat itu lebih banyak kepada laki-laki, itu artinya kan ini mindset pembangunan ini lebih berorientasi pada pola pikir patriarki. Nah, itu yang coba dihindari, bahwa konteksnya itu adalah pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang setara. Di situ konteksnya. Nah, terus kenapa seperti itu? Karena ini adalah program pemerintah, sehingga semua aspek yang mau direncanakan itu harus sudah berperspektif gender. Dokumen-dokumen perencanaan mulai dari RPJMN tingkat pusat, RPJMD di provinsi, kabupaten, kota, itu harus berkeadilan, harus punya berbasis gender di sana. Sampai kepada tagging anggaran, berapa besar anggaran yang diberikan, yang ditetapkan untuk melaksanakan program itu. Kalau pada akhirnya kita mau membangun program yang berkeadilan, yang kemudian tidak proporsional dengan anggaran, itu berarti nggak bisa jalan. Ya toh? Misalnya angka kesehatan kita, atau paling contoh aja pendidikan, kita mau membangun kesetaraan dalam kesempatan belajar, di mana drop out anak laki-laki itu lebih tinggi. Sekarang kecenderungannya kan begitu. Nah, kalau anggaran untuk pembelajaran aja kecil, sementara angka drop out kita tren SMP, SMA, perguruan tinggi itu tinggi, bagaimana bisa untuk menurunkan itu? Nggak akan bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Itu ada analisisnya sendiri. Itu ada analisis yang dipakai, pendekatan-pendekatan yang dipakai untuk bisa memproporsionalkan anggaran supaya bisa sebanding dengan program kegiatan yang mau dieksekusi. Baik. Ya pasti kalau Ibu Vinci ini sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan Ibu di tahun 2025 ini? Kita berprinsip bahwa penggerak swadaya masyarakat berarti kita menggerakkan ya sesuai tupoksi kami, tapi tetap sesuai dengan konteks dinas kami ya, yang memiliki dinas untuk mengkoordinasikan, melaksanakan
tugas-tugas memfasilitasi dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk tentang pengarus utamaan gender. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang sudah kami lakukan pun dari tahun-tahun sebelumnya berkelanjutan. Salah satu tentunya juga pertama kita melaksanakan sosialisasi ya sebagai bentuk KIA kita kepada masyarakat, memsosialisasikan bagaimana itu kita dalam kesetaraan gender sebagai bentuk strategi dari pengarus utamaan gender yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua kita melaksanakan beberapa kegiatan berinteraksi bersama-sama dengan dinas teknis terkait. Di situ kita melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi para perempuan khususnya target kita ya. Di situ kita punya kategori 4 perempuan, yaitu pertama perempuan sebagai kepala keluarga prasejahtera, perempuan sebagai korban bencana alam, dia adalah sebagai perempuan prasejahtera dan dia tadi kan kepala keluarga ya. Dia sebagai yang ketiga ini perempuan prasejahtera dan terakhir itu sebagai perempuan korban kekerasan seksual. Nah di situ kita merangkul mereka yang menjadi korban-korban tersebut yang notabene maaf adalah prasejahtera. Kita buat bekerja sama dengan BLK, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pelatihan. Di situ ada beberapa pelatihan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui dinas teknis, yakni Dinsnaker, bekerja sama dengan kami DP3AD Prof Sulut yang merekomendasikan perempuan-perempuan ini yang layak dan berhak untuk mendapat bantuan ini. Itu pelatihannya ada berapa banyak? Ada yang memasak, menjahit, hidroponik, salon, dan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak membantu memberikan bantuan peralatannya. Jadi dilatih, udah punya kompetensi, kami berikan pula dia bantuan peralatannya. Jadi kalau dia dilatih untuk salon, dapat peralatan salon kami berikan. Menjahit kita beri bantuan peralatan menjahit, begitupun juga memasak, ada hidroponik dari pelatihan-pelatihan itu, jadi mereka dapat pelatihannya, dapat bantuannya. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kominfo dalam hal pemasaran secara digital. Digital marketing bagi si ibu-ibu ini, si perempuan-perempuan ini yang sudah dilatih dapat bantuan, mereka juga diberikan pendidikan bagaimana memasarkan hasil yang mereka buat nantinya lewat platform-platform yang ada secara digital. Tidak hanya dari situ, kami juga bekerja sama dengan dunia perbankan. Kita ada Bank Sulut yang juga bekerja sama dengan kami. Mereka ini nantinya mendapatkan bantuan tanpa anggunan dengan bunga yang rendah. Itu namanya dengan hanya membuka tabungan Bohusami Perempuan Hebat. Nah situ mereka bisa juga mendapatkan dana stimulus untuk mengembangkan usaha yang sudah mereka miliki. Mungkin seperti itu dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Wah, yang pasti keren sekali gitu ya. Yang pasti untuk Anda yang mendengarkan siaran kami hari ini di program acara Pengarus Utamaan Gender, tentunya Anda bisa bertanya gitu ya. Tentunya bisa memberikan opini Anda juga di hari ini di topik kita kesenjangan gender dan dampaknya dalam pembangunan gitu ya. Dan tentunya Anda bisa bergabung nanti di 082195835080 melalui line telepon atau juga melalui SMS juga WhatsApp kami. Atau Anda juga bisa bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado untuk siang hari ini ya. Dan terus bersama kami di RRI Pro 1 Manado di acara Pengarus Utamaan Gender. Sesaat lagi kami akan kembali. Informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, pendengar terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di acara pengaruh utamaan gender. Di topik kita hari ini senjangan gender dan dampaknya dalam pembangunan ya. Dan tentunya hari ini masih bersama narasumber kami Bapak Dr. Andes Boas Wilar MSI selaku pemerhati gender dan fasilitator PPRG. Dan juga Ibu Vinci Omi Asikata SKM MKM selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda ya. Dan tentunya di hari ini di 082195835080 Bapak Ibu, sekarang nih ada WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita gitu ya. Ini dari Ibu Aprili di Kombo. Saya seorang ASN guru, suami saya seorang ASN di kementerian. Namun di rumah kami suami saya yang kerja semua, mulai dari masak, cuci baju, bersih-bersih. Beliau tidak mengizinkan saya kerja di rumah. Aduh, ini dambaan semua wanita gitu ya. Sangat-sangat. Bagaimana tanggapan narasumber berkaitan hal itu? Terima kasih Bu Aprili di Kombos. Yang pasti saya cuma mengatakan Ibu beruntung sekali ya. Betul. Oke Pak Boas bisa menanggapi nih. Iya, Dari laki-laki berbahagialah dulu. sang ibu ini ya, karena punya suami yang mau bekerja untuk hal seperti ini. Pak Boas kalau di rumah juga bantu istri seperti itu Pak? Oh, kita gantian. Wah, mantap. Itu baru namanya setara ya. Saya, kesetaraan istri gender. saya, anak-anak saya semua bisa masak. Bisa masak sampai bisa masak. Laki-laki padahal anak bisa masak semua. Mantap. Artinya begini, Bu, Ibu Aprili, kalau memang itu sebuah kesepakatan enggak apa-apa, seperti yang saya bilang tadi. Tapi jangan sampai hal seperti ini merasa dirugikan. Jangan sampai suatu saat nanti ibu merasa suami ibu merasa terbeban dengan pekerjaan yang dibuat di rumah. Tapi kalau itu merupakan sebuah kemauan yang dibuat oleh suami agar ibu itu sudah diam aja di rumah, wah itu luar biasa buat saya. Keberuntungan gitu sebuah ya. keberuntungan. Tapi apakah ibu tidak merasa terbeban dengan hal yang seperti itu? Apakah ibu tidak pernah membantu suami untuk hal yang seperti itu? Jangan sampai menjadi sebuah pemicu masalah, ya kan? Kalau sampai menjadi sebuah pemicu masalah, itu pada akhirnya akan menjadi sebuah persoalan gender di sana. Jadi konteks afirmasilah yang ada di sini. Kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan seperti yang ya sudah sah-sah saja. Yang penting jangan menjadi beban, itu aja. Kalau itu jadi persoalan ya itu sudah menjadi masalah gender di dalam rumah tangga. Oke, baik. Yang pastinya hari ini sebelum kita mendengarkan pendapat dari Bu Vinci gitu ya, ada penelpon di hari ini di 082195835080. Oke, baik, ada penelpon. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Heri Pak Hergi di Tateli. Di Tateli. Oke, baik. Apa yang ditanyakan, Pak? Langsung saja. Selamat pagi. Selamat Pagi, siang, Selamat Bapak. pagi Ibu. Pak, siang. menjelang siang. Menjelang siang. Kesetaraan gender ya. Iya. Ini saya mau tanya. Tadi kan ada paparan dari Ibu. Ada usaha untuk mendapatkan pinjaman KUR atau UMKM atau seperti apa, tolong penjelasan. Terus persyaratannya seperti apa? Ya, apa-apa saja persyaratannya.
Iya, ini ada usaha. Iya. Ya, kira-kira itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Heri di Tateli. Bisa ditanggapi langsung nih Bu Vinci. Iya, langsung yang Pak Heri apa Bu Aprili ya? Oke, kalau boleh Ibu Aprili, nanti Pak Heri, Ibu Aprili bisa ditambahkan tadi. Iya. Ya. Saya mau Iya. ingin banget ya, Bu. Iya. Karena Ibu satu kata, sempurna. Sempurna gitu ya. Itu maksudnya itu untuk Ibu ya. Ibu Tapi Aprili. maksud pemahaman kami kesetaraan itu bukan seperti ini juga ya, bukan salah satu dominan juga ya, Bu. Artinya di sini kan mulai dari masak, cuci baju, bersih-bersih, beliau tidak mengizinkan saya kerja di rumah. Tapi memang kembalikan ke Bapak tadi ya, kalau itu merupakan satu kesepakatan Ibu sama suami Ibu. Tapi kalau setara itu artinya janganlah ada yang dominan ya. Ibu juga harus bisa membantu si Bapak. Iya. Ya bekerja bersama lah, Bu, setara ya. Mungkin ada Ibu yang memasak, Bapak yang mencuci Nah, iya, atau sebagainya. iya, Tapi begitu. itulah kembali lagi ya, Bu, ke kesepakatan bersama, asal itu tidak mengganggu untuk kesejahteraan keluarga, kenyamanan ya. Monggo lah, Bu, silakan. Tapi ya berbahagia untuk bapak-bapak yang sudah mulai setara, mulai memahami tentang kesetaraan gender itu, terutama di tengah-tengah keadaan keluarga, kehidupan keluarga. Baik, saya kembali ke penanya kedua ya, Pak Heri Pak yang dari Heri, Tateli. Tateli. Iya, Pak. Tadi, jadi untuk dari dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, bantuan yang diberikan sekali lagi adalah kepada perempuan ya. Target sasaran kami adalah perempuan, dan perempuan ini adalah yang seperti saya tadi bilang, 4 kategorinya ya. Dia adalah seorang perempuan prasejahtera ya. Dia adalah perempuan kepala keluarga ya. Ketiga, dia adalah seorang perempuan korban kekerasan. Sehingga dari korban, karena dia mengalami kekerasan, korban, mungkin dia sudah tidak dapat untuk memberdayakan dirinya atau bekerja di luar karena stereotip dan stigma-stigma yang ada. Selanjutnya, dia adalah perempuan yang adalah korban bencana. Korban bencana alam ya. Iya. Jadi misalnya karena keadaan kondisi alam sehingga semua hilang harta benda dan dia tidak bisa, ataupun mungkin dia punya usaha dan karena bencana misalnya alam, bahkan kebakaran dan sebagainya, sehingga dia tidak punya apa-apa lagi untuk meningkatkan atau menghidupi dirinya bahkan keluarganya. Jadi notabene adalah perempuan prasejahtera dengan 4 kategori ini. Iya. Ini nanti direkomendasikan oleh pimpinan yang ada, yang pemimpinan pengampu Dinas Pemberdayaan Perempuan di tingkat kabupaten kota. Nama-nama ini karena Bapak Ibu yang di kabupaten kota yang lebih tahu ya kondisi ibu-ibu yang ada di kabupaten kota ini, untuk direkomendasikan kepada kami tingkat provinsi. Untuk kami verifikasi kembali, Pak, apakah benar nih si ibu ini betul nggak dia memang butuh untuk pelatihan. Karena jangan oke lah dia perempuan kepala keluarga ya Mbak Yalin, tapi punya ruko. Iya. Dia kepala keluarga, Iya, tapi dia ASN mungkin, mohon maaf dia Iya. punya ada ya untuk artinya untuk kebutuhan hidupnya pribadi dan keluarga dia bisa lah untuk ada pegangan. Mampu lah Mampu gitu lah. ya. Oke, seperti itu. Itu kita ke verifikasi kembali. Jadi tidak serta-merta dapat rekomendasi dari kabupaten terus kami ujung-ujungnya langsung ya diberikan pelatihan, langsung dikoordinasi. Tidak. Jadi mungkin itu yang bisa menjelaskan ke Pak Heri. Jadi hanya untuk perempuan ya Pak, dengan Yang kategori yang tadi 4 kategori itu tadi Iya. saja gitu ya. Jadi itu yang dibantu gitu ya. Betul. Oke, baik. Yang pastinya semoga Pak Heri paham ya. Yang pastinya tadi ada 4 kategori perempuan itu yang perlu dibantu. Tentunya yang akan diberikan bantuan secara khusus gitu ya. Iya. Pelatihan Iya. dan juga dikasih bantuan. modal. Nah, ya tadi kan Nah. ada Korea, bahasa Iya, Korea. Itu nanti bahasa perbankan ya, Pak. Iya. Itu nanti dari dunia perbankan yang menjelaskan, tapi kalau kerjasamanya dengan kami Iya. sesuai definisi operasionalnya kami ya. Itu adalah si perempuan-perempuan yang sudah dilatih tadi. Jadi Oke. perempuan yang berbasis kompetensi yang sudah dilatih. Nanti diberikan bantuan stimulus dana dari Bank Sulut. Misalnya Bank Sulut Go, tapi tetap sesuai SOP perbankan. Oke, baik. Yang pasti ada penelpon lagi hari ini yang sudah bergabung di 082195835080. Halo, selamat siang. Halo juga, selamat siang. Selamat siang, dan Bapak siapa di mana ini, Pak? Dengan Cliff dari Motoli. Oke, Pak Cliff. Silakan Pak Cliff. Mau Iya. bertanya apa nih? Selamat pagi kedua narasumber. Selamat pagi Pak Kris. Ini kesamaan gender ya.
Betul. Jadi saya sudah ikuti berarti bukan cuma karena satu jam jenis kelamin, tapi kesetaraan dalam mungkin pekerjaan. Betul. Saya mau bertanya begini, ketika ada laki-laki yang sudah kerja di luar, capek-capek, bekerja sebagai driver atau tukang, terus pulang rumah dihadapkan lagi dengan cucian baju banyak, gimana itu? Yang Laki-laki. manggil akang laki-laki laundry. Oke. Oke, Ah, baik. problema lain ya Pak. Bagaimana itu menanggapi? Curhatan ini ya Pak. Karena perempuan tuh yang Oke. kerja begitu. Dan kali kata tuh laki-laki tuh pulang lalala, Iya. aduh kasihan tuh sama dengan tuh lagu. Tuh laki-laki laundry. Oh. Gimana lah itu? Jadi di rumah ada pekerjaan pribadi lagi yang menanti gitu ya Ada Pak lagi ya? pekerjaan yang ada dihadapi di rumah. Oke. Mau cuci baju, mengepel. Pokoknya dia seorang angkat semua. Kira-kira bagaimana? Kong Bukan Maitua cuma bikin apa, perempuan, Pak? toh. Jadi Nah, ketika laki-laki mendapat begitu mungkin apa? Pak Klip. Bukan apa mau bilang begitu kan? Iya, Pak Klip. betul. Kong Maitua bikin apa, Pak? Nih Pak Boas bertanya, Maitua bikin apa ini istri? Kalau kebetulan kita belum merit sih. Oh. Iya. Jadi banyak Pengalaman teman ya Pak, pengalaman teman. Sama dengan lagu. Boleh kan? nih. Laki-laki laundry. Terinspirasi dari lagu. Terinspirasi dari lagu. Oke baik, terima kasih Klip. Ya, selamat kasih Pak Klip di Motoling. Ini untuk pengalaman berjaga-jaga nih kayaknya juga dari pengalaman teman gitu ya dari orang sekitar. Oke, gimana nih tanggapan dari Pak Boas dulu deh kalau boleh ini gimana nih Pak? Ya Pak Cliff, wajar lah namanya belum merit kalau sampai di rumah banyak tumpukan pakaian kotor ya wajar, mau masak wajar Pak. Ya jadi mau bilang di mana letak kesetaraan ya mau bilang apa belum damai tua atau sudah mati gitu. Jadi itu Pengalaman itu teman adalah persoalan kemandirian Bapak. Itu Iya. aja. Jadi Tapi kalau ada istri Pak, misalnya kayak gitu mungkin dari pengalamannya dari temannya atau apa, ada istri di rumah, tapi di rumah dia harus kerja lagi nih, beres-beres nih gimana nih Pak? Beda lagi nih. ya kembali lagi yang saya jelaskan tadi. Oh toh. iya. Jadi kalau memang itulah makanya jangan terjebak juga pada pemikiran bahwa budaya kita itu budaya laki-laki, budaya patriarki sehingga apa-apa itu kalau di rumah harus perempuan, harus istri, bukan. Makanya hal yang seperti ini harus dirubah mindset berpikir kita, gitu ya. Jadi kalau mau cuci bagi-bagilah, ya mau masak bagi-bagi. Tapi kalau seperti Pak Cliff ini ya enggak apa-apa Pak, itu modal buat sebentar. Kalau dapat mah itu aku suruh cuci baju, memasak sendiri ya enggak apa-apa, berarti so ada bekal di sana ya toh. Jadi kalau pilih Enggak kaget. jadi kalau pilih-pilih mau itu ya cari yang lebih ini lagi gitu ya. Jadi acuan lebih baik. Iya, bukan soal laki-laki laundry gitu Iya, ya. Jadi tapi itu cerminan seorang laki-laki yang mandiri. Oke, baik. Ibu Vinci bisa menambahkan. Ya, Pak Cliff, sebenarnya kalau ada kondisi seperti itu, kembalikan lagi. Apakah mungkin kondisi itu memang dimungkinkan? Karena si istri mungkin lagi dalam kondisi kesehatan yang mungkin ya terganggu sakit. atau ya wajar lah Pak kalau seperti itu ya. Namanya sayang istri ya Pak, sayang istri ya mungkin seperti itu. Tapi kembalikan lagi ke seperti yang Pak Boas tadi bilang, kesepakatan bersama. Kalau fine aja Pak Cliff-nya atau siapapun di luar sana bapak-bapak ya, kaum pria kalau mau ibarat itu si dirinya sendiri mau menjadikan istrinya sebagai ratu, wah kami senang banget ya sebagai perempuan ya Bu Yelin. Iya, benar. Sekali, kita mau banget kalau mensosialisasikan seperti itu. Kalau iya it's fine silakan Pak, silakan itu. Tapi kembali setara itu bukan juga berarti seperti Bapak bilang tadi ya, Bapak udah kerja di luar sana terus di rumah disuruh lagi si istri harus masak cuci baju. Nah itu yang namanya tidak setara. Jadi bukan berarti kesetaraan gender itu pemahamannya dominan ke perempuan Pak, manfaat dan akses semua itu untuk perempuan. No, tapi setara itu berarti secara aksesnya yang saya bilang tadi, manfaat maupun dalam lingkungan pekerjaan baik itu di luar, di pabrik maupun di domestik kita, itu semua setara antara laki-laki dan perempuan. Baik. Ya Pak? Ya pasti kalau misalkan hari-hari seperti itu ya
tanda kutipnya salah Iya. pilih lah ya. Salah pilih pasangan nih. Membesarkan hati aja ya, Itu Bu. dia. Aduh, yang pastinya itu dia. Apalagi yang masih muda juga harus pinter-pinter gitu ya cari pasangan. Cari Iya. yang bisa saling support gitu ya. Betul. Dan yang pasti kalau kita beralih lagi gitu ya ke Pak Boas gitu ya. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana PRG sendiri melihat sekarang ini banyak gitu ya tantangan-tantangan gitu ya yang dihadapi. Sebenarnya ada nggak sih tantangan terbesar yang dari PPRG sendiri dalam menerapkan PPRG di daerah nih Pak? Ya, itu tergantung pada program kegiatan karena di situ ada indikator-indikator. Ada indikatornya, Ya, oke, baik. jadi tergantung dari nomenklatur program apa yang terang mau kerjakan. Yang penting di awal perencanaan itu harus berbasis pada kebutuhan masyarakat. Harus dilihat isu permasalahan utama yang di masyarakat yang paling mendasar itu apa. Itu yang kemudian diangkat, dianalisis secara gender, ditetapkan secara proporsional soal anggarannya, supaya benar-benar itu bisa mendorong adanya kesetaraan di sana. Program-program kegiatan yang setara. Jangan sampai hanya berbasis akal sehat, keinginan kita, ya toh, tidak berdasarkan pada hasil turun lapangan, jaring aspirasi yang menjadi isu persoalan utama. Iya. Nah, memang kalau kita lihat itu di Sulut ini sih sebenarnya tidak terlalu kalau lihat indikator-indikator kesenjangan ataupun indikator ketimpangan gender, kita nggak jelek-jelek amat. Iya. gitu, Di Sulawesi Utara ya Pak ya. nggak jelek-jelek amat. Kita berada pada posisi yang hampir mendekati nol, walaupun baru 0,3 sekian. 386. Iya, itu semakin mendekati nol itu berarti kan aspek kesenjangannya itu rendah. Nah, ada hal yang menarik ya buat buat di penilaian ketimbangan gender. Ya, ini agak beda ya, kesenjangan dengan ketimpangan. Ini contoh yang saya lihat, yang saya dapat data. Ini persoalan partisipasi perempuan di dunia legislatif. Saya sangat mengapresiasi nih Manado ini. Ternyata anggota dewan itu paling banyak perempuan ketimbang laki-laki. Banyak perempuannya gitu ya Pak ya. 50-an sekian persen itu perempuan, anggota dewan perempuan. Nah, ini sejarah buat Kota Manado. Kenapa? Karena selama ada dewan itu selalu didominasi oleh perempuan, oleh laki-laki. Tapi sekarang itu 50-an% itu adalah perempuan. Hanya 49 sekian persen itu adalah laki-laki. Tabo bale. Oke. Nah, walaupun disparitasnya tidak terlalu besar, tapi dengan angka yang persentase dominasi perempuan di atas, itu diharapkan semua kebijakan perspektif yang ada di Kota Manado untuk pembangunan itu bisa mendorong adanya sebuah kesetaraan gender. Karena di situ ada suara-suara perempuan di sana. Ada hak-hak perempuan. Walaupun juga nanti diimbangi oleh suara-suara kaum laki-laki. Baik. Dan diharapkan itu bisa mempengaruhi pada kebijakan eksekutif, bukan cuma di dewan. Baik. Ini kan posisi yang menarik buat saya, ya, karena walaupun di eksekutif dominansi laki-laki masih banyak, tapi bisa diimbangi oleh anggota dewan Manado yang paling banyak perempuan. Itu baik. menariknya di Kota Manado. Yang pasti di Sulawesi Utara ini kesetaraannya sudah terlihat gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Yang pasti Ibu Vinci, kalau kita boleh tahu tantangan yang paling sering ditemui nih Bu ya saat mengajak masyarakat untuk lebih inklusif lagi terhadap peran perempuan seperti apa Bu kalau di Sulawesi Utara? Ya, itu tadi yang dinamakan budaya patriarki ya. Iya. Banyak orang karena lebih mengutamakan laki-laki karena budaya kita membawa marga, jadi kebanyakan laki-laki lah yang ada di kegiatan-kegiatan publik ya, sementara yang perempuan hanya di kegiatan-kegiatan domestik. Baru juga dari si pribadi perempuan itu yang mulai insecure ya, banyak kan insecure dengan stigma-stigma yang ada bahwa saya perempuan, saya hanya diam di rumah. Kita hanya pada kegiatan-kegiatan yang ada di
bidang domestik, Iya. itu yang stereotip, double burden, itu yang membuat menjadi tantangan kita ya sejauh ini. Oke. Dan juga sekali lagi saya ingin menambahkan juga dari Pak Boas tadi katakan bahwa karena tadi menyinggung IKG ya, Iya. indeks. Jadi sebenarnya kesenjangan gender ini kita punya indeks yang mengukurnya, yaitu indeks ketimpangan gender. Iya. Dari segi memang dari semua tantangan yang ada, kami selaku pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terutama kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ada suatu pencapaian yang menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Seperti tadi Bapak bilang bahwa di tahun 2024 barusan nih dirilis sama BPS ya, jadi masih hot nih. Iya. Datanya bahwa IKG kita merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Sulawesi, yang terbesar nih mengalami penurunan angka indeks ketimpangan gender. Yang sebelumnya di 0,422 Iya. jadi 0,386. Itu merupakan tentunya bentuk dari sosialisasi dan bentuk pemahaman dari semua masyarakat. Itu suatu hadiah dan kebanggaan bagi kami Iya. dan semua kita masyarakat bahwa mungkin banyak di luar sana, bukan mungkin ya, bisa dikatakan bahwa di luar sana sudah banyak pemahaman bagi perempuan kita mampu, terutama yang di legislatif ya Pak. Dengan pengambilan keputusan itu, karena memang legislatif, Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi nomor 1 Iya. terbaik untuk ya. untuk indeks afirmasi ya 30% Iya. keterwakilan perempuan di tingkat legislatif. Karena dengan ini berarti pemahamnya dengan perempuan dapat memberikan dalam hal memberi keputusan kebijakan itu berarti hasilnya bisa juga berdampak bagi semua orang ya. Baik. Yang pasti prestasinya luar biasa gitu ya. Nah, yang pasti sebenarnya ingin sekali banyak yang ingin ditanyakan gitu ya di topik kita hari ini, kesenjangan gender dan dampaknya dalam pembangunan, tapi kita harus closing gitu ya karena kita kan setelah ini akan hadirkan siaran langsung sholat ini ya, sholat di masjid gitu ya, sholat Jumat untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Terakhir closing statement gitu ya, apa sebenarnya harapan Bapak Ibu singkat padat jelas gitu ya membangun Indonesia ke depan dalam hal kesetaraan gender ini? Pak Boas dulu, silakan Pak. Iya, mari orang ciptakan dan pertahankan nilai-nilai kesetaraan yang sudah menjadi sebenarnya sudah menjadi budaya dari dulu buat kita orang Minahasa, orang Sulut, supaya tetap menjadi cerminan buat daerah-daerah lain bahwa di Sulut itu adalah nilai kesetaraannya itu baik dan bisa menjadi contoh bagaimana sebenarnya cara membangun agar nilai-nilai kesetaraan itu bisa terjadi di Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Ibu Vinci, singkat pada jelas. Oke, singkat pada jelas. Satu kalimat yang selalu ada di kami ya, pengaruh utama gender. Iya. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi tolong jangan dibeda-bedakan. Mari kita bersama membangun bangsa kita, mari kita sama-sama membangun provinsi kita, kota kita yang kita cintai untuk kesejahteraan kita semua. Iya, baik. Yang pastinya Pak Boas, Ibu Vinci, terima kasih ya hari ini Terima sudah kasih. hadir di studio di acara kita di Pengaruh Utamaan Gender di topik hari ini kesenjangan gender dan dampaknya dalam pembangunan. Tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung baik melalui line telepon, melalui SMS juga yang sudah bertanya dan menonton acara kami melalui aplikasi RRI Manado di YouTube kami gitu ya. Terima kasih. Dan tentunya saat lagi akan kita hadirkan siaran langsung sholat Jumat ya di ruang dengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Salviani mewakili kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado. Selamat siang. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia